Hai teman-teman semuanya, di kesempatan ini kita akan belajar kosakata mengenai alat-alat tulis dalam bahasa Mandarin. Alat-alat tulis ini dalam bahasa Mandarin disebut dengan wenju. Kosakata pertama yang akan kita pelajari adalah buku. Buku dalam bahasa Mandarin disebut dengan supen. Kemudian buku catatan. Dalam bahasa Mandarin, buku catatan disebut dengan bijipen. Selanjutnya adalah pena. Pena dalam bahasa Mandarin disebut dengan kangpi. Kemudian pensil. Pensil dalam bahasa Mandarin disebut dengan qianpi. Selanjutnya adalah kotak pensil. Kotak pensil dalam bahasa Mandarin disebut dengan qianpihe. Setelah itu krayon. Krayon dalam bahasa Mandarin disebut dengan lapi. Kemudian penghapus dalam bahasa Mandarin disebut dengan xiangpi. Seterusnya adalah penggaris. Penggaris dalam Mandarin disebut dengan ceze. Selanjutnya adalah kertas. Dalam bahasa Mandarin, kertas disebut dengan ze. Setelah itu amplop. Amplop dalam bahasa Mandarin disebut dengan xingfeng. Gunting. Dalam bahasa Mandarin, gunting disebut dengan jiantao. Kemudian penjepit kertas. Penjepit kertas dalam bahasa Mandarin disebut dengan zejia. Selanjutnya adalah peraut. Peraut dalam bahasa Mandarin disebut dengan qianbisiao. Setelah itu adalah jangka. Jangka dalam bahasa Mandarin disebut dengan yuangui. Busur. Busur dalam bahasa Mandarin disebut dengan liangjiaoqi. Kemudian papan tulis putih. Papan tulis putih dalam bahasa Mandarin disebut dengan paipan. Setelah itu papan tulis hitam. Dalam bahasa Mandarin, papan tulis hitam disebut dengan heipan. Kapur tulis. Dalam bahasa Mandarin, kapur tulis disebut dengan fenpi. Kemudian spidol. Spidol dalam bahasa Mandarin disebut dengan sepiaopi. Setelah itu pisau cutter. Dalam bahasa Mandarin, pisau cutter disebut dengan taopian. Oke, kemudian tinta. Tinta dalam bahasa Mandarin adalah muosui. Kemudian stempel atau cap. Stempel atau cap dalam bahasa Mandarin disebut dengan ingzang. Terakhir adalah stapler. Stapler dalam bahasa Mandarin disebut dengan tingsuji. Oke, demikian beberapa alat tulis yang sering kita temukan maupun yang sering kita gunakan ini dalam bahasa Mandarin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.